saya tegaskan lagi, apakah bisa dipidana orang atau konsumen yang dengan sengaja atau tidak sengaja mengoperalihkan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan pihak leasing? Maka jawabannya bisa dipidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Advokat Dian Burlian di channel Literatur Hukum, channel referensi hukum bagi masyarakat Indonesia. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pidana fidusia. Namun sebelum kita membahas tentang pidana fidusia ini lebih dalam, ada baiknya sahabat literatur hukum sekalian dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, and share video-video dari literatur hukum. Dan ingat, aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat literatur hukum sekalian tidak ketinggalan video-video terbaru dan video menarik dari literatur hukum. Baiklah sahabat literatur hukum sekalian, saya mendapatkan pertanyaan-pertanyaan, apakah opor alih kendaraan di bawah tangan tanpa sepengetahuan leasing bisa pidana? Maka jawabannya saya tegaskan bisa dipidana. Nah, kemudian ada lagi sahabat-sahabat juga bertanya, undang-undang UJF ini adalah delik spesialis atau delik khusus, dan itu ancamannya di bawah 2 tahun, sementara orang bisa ditahan adalah di atas 5 tahun atau ancaman hukuman di atas 5 tahun, dan juga atau termasuk dalam pasal pengecualian. Maka sering kita dengar atau sering kita jumpai di dalam berkas atau perkara-perkara fidusia yang membuat laporan ke kepolisian, biasanya polisi melapiskan pasal 36 UU JF ini dengan pasal 372. Kenapa? Karena kalau di pasal 36 UU JF ini kan hanya 2 tahun hukuman, denda 50 juta. Ini tidak bisa dihukum atau tidak bisa ditahan gitu maksudnya ya. Secara ini tidak bisa ditahan karena ancamannya di bawah 5 tahun. Terus bagaimana dengan pasal 372 penggelapan, ya kan? Juga ancamannya cuma 4 tahun, denda cuma Rp900, jadi tidak bisa dilakukan penahanan. Tapi pasal 372 ini termasuk ke dalam pasal pengecualian. Nah, dalam KUHP pasal 21 itu ada pasal pengecualian, termasuklah salah satunya pasal 372. Walaupun dia di bawah, ancamannya di bawah 5 tahun, tetapi dia bisa ditahan. Nah, ini perlu sekali sahabat literatur hukum ketahui, baik sahabat literatur hukum sebagai pengacara atau sahabat literatur hukum sebagai orang yang terlapor ya, bahwa penerapan pasal 372 terhadap nasabah yang telah mengoperalihkan kendaraan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan pihak leasing, maka pasal 372 ini tidak bisa diterapkan. Kenapa? Karena ada yang namanya lex specialis, pasal khusus. Pasal khusus ini pemahaman hukumnya adalah mengesampingkan pasal umum yang setelah berlaku. Jadi pasal 372 ini harus dikesampingkan karena hapus karena pasal spesialis tadi, karena delik spesialis. Jadi artinya pasal 372 ini tidak bisa diterapkan terhadap orang yang telah diduga menggelapkan objek jaminan fidusia. Tapi faktanya ini Pak Dian sering dilakukan untuk melakukan penahanan terhadap konsumen gitu kan. Nah, ini sebenarnya konsumen juga harus pintar dan harus tahu kalau memang dia sengaja atau tidak sengaja mengoperalihkan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan pihak leasing, maka
pasal 372 ini tidak bisa diterapkan. Anda tidak bisa dilakukan penahanan. Silakan Anda menyampaikan hal ini. Jika perlu, pakailah penasihat hukum yang Anda kenal atau yang terdekat dengan Anda sehingga bisa melakukan pembelaan terhadap Anda. Karena pasal 372 ini kan tidak bisa dilapiskan dengan pasal 36 ya, 36 UU JF karena bertentangan dengan bertentangan dengan delik spesialis. Nah, jadi sahabat literatur hukum sekalian, saya tegaskan lagi, apakah bisa dipidana orang atau konsumen yang dengan sengaja atau tidak sengaja mengoperalihkan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan pihak leasing? Maka jawabannya bisa dipidana. Nah, kemudian pertanyaan kedua, apakah dia bisa ditahan dalam hal melanggar pasal 36 UU JF ini atau dilapiskan dengan pasal 372? Maka jawabannya tidak bisa dilakukan penahanan, namun proses hukum tetap berjalan. Itulah sahabat literatur hukum sekalian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini tentang pidana fidusia. Jadi tetap berlaku itu pidana fidusia ya, tetap berlaku dan bisa dituntut di pengadilan namun tidak bisa ditahan. Jadi proses pidana yang berjalan, kemudian kita diproses di pengadilan, diproses di polisi, di kejaksaan ini tidak berhak ditahan atau tidak bisa ditahan karena pasalnya pasal 362 ancamannya di pasalnya 36 ya, 36 UU JF yang notabene hukumannya di bawah 5 tahun. Nah, bagaimana kalau dia melapiskan dengan pasal 372? Itu dikesampingkan atau dihapus karena oleh pasal delik khusus tadi. Jadi Anda tidak bisa ditahan. Tapi apabila Anda diputuskan oleh pengadilan dengan hukuman mungkin itu 3 bulan, mungkin juga 1 tahun, mungkin juga 2 tahun maksimal, itu Anda harus jalankan setelah keputusan tersebut. Nah, sahabat literatur hukum sekalian, jadi jangan sekali-sekali pesan saya Anda mengopor alihkan kendaraan Anda di bawah tangan tanpa sepengetahuan pihak leasing ya, maka Anda akan dituntut pidana oleh pihak leasing. Namun Anda tidak bisa dilakukan penahanan. Jadi sahabat literatur hukum sekalian, sekali lagi saya tegaskan, mengopor alih kredit di bawah tangan atau mengopor alih jaminan fidusia di bawah tangan, maka itu adalah pidana. Kemudian pidana tersebut Anda tidak bisa ditahan, namun proses hukum tetap berjalan. Jadi kalau ada saran dan pendapat Anda sekalian sahabat literatur hukum terkait dengan pidana fidusia ini, ya silakan tulis di bawah di kolom komentar di bawah ini. Insya Allah akan saya jawab. Apabila ada saran dan pendapat, silakan juga tulis di kolom komentar di bawah ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.